Bab 591 Siapa yang bisa mengharapkan ini? Orang-orang di sekitar tercengang di tempat, tidak tahu apa yang telah terjadi. Para pelayan Lian Rentang juga terkejut dan dengan cepat bergegas. Tuan Ketiga Lian. Bagaimana kabarmu, Tuan Ketiga Lian? Saat berikutnya, ketika semua orang melihat keadaan Lian Qigang saat ini, mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Wajah Lian Qigang berwarna ungu seperti hati babi, napasnya cepat, dan bibirnya sianotik, seperti kondisi Elder Master Lian beberapa saat sebelumnya. Fang Chengqian mengerutkan kening, ini buruk, ini, dia diracuni oleh bunga 5 langkah lagi. Apa? Kerumunan itu tercengang. Pertama, itu adalah Elder Master Lian, dan sekarang Master Lian ketiga, dalam rentang waktu yang singkat, 2 anggota keluarga Lian telah diracuni secara berurutan, yang terlalu aneh dan tidak masuk akal. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun di Lian Rentang yang memiliki kemewahan untuk merenungkan masalah ini. Racun bunga 5 langkah itu sangat kuat, dan mereka harus menemukan cara untuk menyembuhkan racunnya, atau Lian Qigang bisa berada dalam bahaya mematikan dalam beberapa menit. Pada saat ini, Lian Qigang, dengan susah payah, menopang dirinya sendiri dan berkata dengan mendesak, cepat. Bawa kembali orang itu dari barusan. Orang-orang Lian Rentang kemudian menyadari. Memang, saat ini, hanya Miracle Dr. Chen dari sebelumnya yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawa Lian Qigang. Orang-orang Lian Rentang tidak berani menunda dan buru-buru lari. Setelah beberapa saat, Chen Xuan dan Qin Hongyu diundang kembali dengan sopan oleh orang-orang Lian Rentang. Setelah melihat keadaan Lian Qigang, Qin Hongyu tidak bisa menahan tawa. Oh, bukankah Tuan Ketiga Lian ini? Hanya beberapa saat dan apa yang terjadi, Anda berakhir seperti ini. Ada apa? Apakah menghasilkan 2 miliar membuatmu sangat bahagia? Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Qin Hongyu, banyak orang di sekitar juga tertawa terbahak-bahak. Lian Qigang baru saja tidak tahu berterima kasih dan mengkhianati Chen Xuan beberapa saat yang lalu, dan sekarang telah berakhir dalam keadaan ini tampaknya memang pantas. Pada saat ini, orang-orang Lian Rentang semua menunjukkan ekspresi malu dan tidak bisa berhenti batuk kering. Seorang pelayan Lian Rentang melangkah maju dan berkata dengan nada berat, Dokter Ajaib Chen, sebagai seorang dokter, Anda harus menganggap menyelamatkan nyawa sebagai tugas Anda. Sekarang Tuan Ketiga kita diracuni parah, bagi Anda sebagai dokter untuk melihat kematian dan tidak menyelamatkan, bukankah itu kehilangan etika medis yang besar? Qin Hongyu segera mempermasalahkan hal itu, berkata dengan marah, orang-orang Lian Rentang benar-benar tidak malu, satu demi satu. Kamu datang ke sini dan melabeli Chen Xuan, mengklaim hilangnya etika medis jika dia tidak menyelamatkan seseorang, penculikan moral, kan? Apakah kamu bahkan layak? Ketika dia berbalik melawan Chen Xuan dan menunjukkan rasa tidak berterima kasih, mengapa saya tidak melihat Anda berdiri dan mengucapkan kata-kata keadilan? Lihatlah seberapa besar kemampuan Anda. Kamu. Pelayan itu sangat marah, kumisnya berbulu dan wajahnya memerah karena marah. Aku apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Anda baru saja mengatakan bahwa itu adalah tugas dokter untuk merawat dan menyelamatkan orang, tetapi izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah yang disebut Tuan Ketiga Anda bahkan manusia? Membakar jembatan setelah menyeberang, tidak tahu berterima kasih, dan sekarang dia berakhir seperti ini, saya pikir itu pembalasan. Bahkan jika dia mati, dia layak mendapatkannya. Qin Hongyu telah menganggap Lian Qigang tidak menyenangkan, dan mengambil kesempatan ini untuk menendangnya saat dia terjatuh terasa sangat memuaskan. Pelayan Lian Rentang gemetar karena marah, menunjuk Qin Hongyu tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Chen Xuan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Meskipun Qin Hongyu biasanya bertindak arogan dan berbicara dengan tidak menyenangkan, pada saat ini, mendengarnya membelanya seperti ini masih terasa memuaskan. Pada saat itu, Lian Qigang, didukung oleh pengawalnya, mendorong dirinya untuk berdiri dengan sekuat tenaga. Kesalahan saya sebelumnya. Selama kamu menyelamatkanku, aku pasti akan membalasmu dengan murah hati. Qin Hongyu tertawa sekali lagi, dengan mengejek berkata, apakah menurutmu ada orang yang akan percaya dengan apa yang kamu katakan sekarang? Beberapa saat yang lalu, Lian Qigang meminta Chen Xuan untuk menyelamatkan sesepuh dan membuat janji yang sama, tetapi pada akhirnya, dia menolak kata-katanya dan mengejek Chen Xuan. Sekarang dia membuat janji yang sama lagi, yang sama sekali terdengar seperti lelucon. Pada saat itu, Chen Xuan tiba-tiba angkat bicara, baiklah, aku bisa menyelamatkanmu. Mata Lian Qigang berbinar, cukup terkejut, kamu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Chen Xuan mengangguk, beri aku 4 miliar sekarang, dan aku akan bergerak. Apa? 4 miliar? Lian Qigang langsung marah, kamu. Kau merampokku. Merampokmu. Chen Xuan tersenyum samar, awalnya, bayaran untuk menyelamatkan ayahmu hanyalah 1 tangkai rumput kebangkitan. Sekarang untukmu,
Itu adalah 2 batang rumput kebangkitan. 2 batang rumput kebangkitan, harga awalnya hanya 30 juta. Tapi sekarang harganya 4 miliar. Jadi, harga ini tidak ditentukan olehku, tapi olehmu sendiri. Kamu. Lian Qigang penuh dengan penyesalan. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah menembak dirinya sendiri di kaki. Qin Hongyu, mendengar kata-kata Chen Xuan, menunjukkan ekspresi gembira, merasakan gelombang kekaguman di hatinya. Dia menganggap dirinya cukup tangguh, tetapi dibandingkan dengan Chen Fengchuo ini, dia bahkan tidak berada di liga yang sama. Untuk menggunakan taktik musuh sendiri melawan mereka, Chen Fengchuo ini benar-benar kejam. Untuk sesaat, pandangan Qin Hongyu pada Chen Xuan berubah. Awalnya, alasan terbesar dia mendekatinya hanyalah karena statusnya. Tapi sekarang, semakin dia menatapnya, semakin menarik dia menemukan pria ini. Kemudian, Chen Xuan melanjutkan, "Jangan khawatir, saya tidak suka memaksa orang. Jika kamu tidak mau, maka aku akan pergi sekarang." Karena itu, Chen Xuan mulai pergi bersama Qin Hongyu. "Tunggu. Saya setuju dengan persyaratan Anda." Lian Qigang mengatupkan giginya dan berkata, dia rupanya tidak punya pilihan lain. Chen Xuan berbalik, "Baiklah kalau begitu, transfer dulu uangnya ke rekeningku. Lagi pula, kata-kata Anda tampaknya tidak dapat diandalkan." Dengan itu, Chen Xuan dengan cepat memasukkan beberapa jarum, menyegel meridian Lian Qigang untuk sementara. Lian Qigang tercengang. Sial, dia hampir mati karena racun, dan orang ini masih membuatnya batuk uang dulu. Apakah orang ini bahkan manusia? Lian Qigang sangat marah sehingga dia hampir mengutuk dengan keras. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain meminta kepala pelayannya segera mentransfer 4 miliar ke Chen Xuan, dengan 2 miliar langsung masuk ke kartu Chen Xuan dan 2 miliar lainnya kembali ke kartu Qin Hongyu. Melihat pemberitahuan setoran di teleponnya, Qin Hongyu juga tersenyum masam di wajahnya. Bantuan yang baru saja dia berikan sekarang tiba-tiba kembali ke tangannya. Siapa yang menyangka? Lian Qigang merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, merasa seolah-olah dia bisa menendang ember itu kapan saja. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan berkata dengan kejam, "Saya telah mentransfer uang itu kepada Anda, sekarang dapatkah Anda menyelamatkan saya?" Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan menggunakan trik lama yang sama, mengambil beberapa pil dari etalase, menghancurkannya, dan mencampurkannya untuk membuat obat baru. Kemudian, Chen Xuan memasukkan obat yang baru terbentuk ke dalam mulut Lian Qigang. Setelah minum obat, kulit Lian Qigang membaik dengan cepat, dan racunnya menghilang dalam sekejap mata, menarik seruan kagum dari kerumunan di sekitarnya. Chen Xuan berdiri, "Baiklah, kamu tidak lagi dalam bahaya. Aku akan pergi sekarang." Qin Hongyu tidak lupa memelintir pisaunya, sesuatu yang bisa diselesaikan dengan harga 30 juta, namun Anda memilih untuk menghabiskan 4 miliar, memang cukup murah hati. Orang-orang seperti Anda benar-benar dermawan kami. Di masa depan, jangan ragu untuk datang kepada kami untuk detoksifikasi. Hahaha. Wanita ini baru saja melemparkan kata-kata Lian Qigang sebelumnya kembali padanya. Bab 592. Apa ini? Tuduhan yang tidak berdasar. Lian Qigang sangat marah dengan kata-kata Qin Hongyu sehingga dia hampir memuntahkan darah. Qin Hongyu, di sisi lain, tidak dapat diganggu untuk membuang lebih banyak kata dengan Lian Qigang, dan hendak pergi bersama Chen Xuan. Tapi saat itu, berhenti di situ, memerintahkan Lian Qigang, tidak bisa menahan amarahnya. Wosh! Selusin penjaga dari Lian Rentang segera meledak, menghalangi jalan Chen Xuan. Alis Chen Xuan berkerut sedikit, dan wajah Qin Hongyu juga berubah menjadi tidak sedap dipandang dalam sekejap. Dia berbalik untuk melihat Lian Qigang dan berteriak dengan marah, "Apa yang kamu coba lakukan?" Lian Qigang mengejek dengan dingin, "Apa yang saya coba lakukan? Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja setelah menipu 40 miliar dari saya? Apakah Anda benar-benar berpikir Lian Rentang adalah orang yang mudah menyerah? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berakal sehat, Anda akan memuntahkan 40 miliar itu sekarang, jika tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini." Lian Qigang mengancam, jelas siap untuk menjadi serius. Qin Hongyu sudah memiliki sekring pendek, dan sekarang diuji berulang kali oleh Lian Qigang, dia benar-benar cukup marah untuk membunuh. Saat memohon bantuan, kamu patuh seperti anjing, dan sekarang kamu telah berpaling dari kami segera setelah kamu diselamatkan. Saya pikir Anda pantas mati. Lain kali Anda diracuni, Anda harus melihat diri Anda mati. Lian Qigang mendengus sambil tertawa, "Selamatkan orang. Saya pikir Anda merugikan orang, lebih tepatnya." Chen Xuan tidak bisa mendengarkan lagi, "Apa maksudmu dengan itu?" Kerumunan juga agak bingung. Lian Qigang berbicara dengan senyuman yang sebenarnya bukan senyuman, apakah saya perlu mengejanya?
Racun bunga 5 langkah sangat langka, namun hari ini, ayah saya dan saya kebetulan diracuni olehnya. Saya tidak percaya ini hanya kebetulan mengingat betapa tidak mungkinnya hal itu. Begitu kata-kata ini keluar, ruangan itu menjadi gempar. Faktanya, semua orang merasa aneh bahwa anggota keluarga Lian diracuni satu demi satu. Sekarang, kata-kata Lian Qigang menyesatkan pikiran semua orang, berhasil mengarahkan jari ke Chen Xuan. Chen Xuan tentu saja menyadari apa yang tersirat dari Lian Qigang, dan matanya langsung menjadi sedingin es. Apakah kamu menyarankan bahwa akulah yang meracunimu? Lian Qigang mencibir, bukan. Pertama, kamu meracuni ayahku, lalu keluar seperti pahlawan untuk menyembuhkannya, semua karena kamu mengingini rumput kebangkitan, bukan? Baru saja, kamu juga meracuniku, lalu mengulangi triknya dengan memaksaku memohon penawarnya, semuanya dengan bayaran terima kasih yang besar. Dan sekarang, Anda tidak hanya mendapatkan rumput kebangkitan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, Anda bahkan telah menghasilkan keuntungan sebesar 20 miliar yuan. Taktikmu benar-benar kejam. Setelah mendengar analisis Lian Qigang, kerumunan meledak menjadi keributan, dikejutkan oleh kesadaran yang tiba-tiba. Bagi mereka, kata-kata Lian Qigang tampaknya cukup masuk akal. Banyak yang begitu yakin dengan analisis Lian Qigang sehingga mereka yakin Chen Xuan memang yang meracuni para korban. Mendengarkan suara persetujuan dari kerumunan, Lian Qigang sangat senang. Faktanya, kata-katanya sebelumnya baru saja dibuat di tempat, ditujukan untuk menghancurkan semangat Chen Xuan dan memaksanya mengembalikan 40 miliar yuan. Dia tidak menyangka penonton ini mempercayai kata-katanya dengan begitu mudah, sungguh bodoh. Qin Hongyu sangat marah dengan pernyataan fitnah Lian Qigang sehingga dia merasa ingin meledak. Kamu bajingan, kamu memfitnah secara terang-terangan. Jika bukan karena campur tangan Chen Xuan, kamu dan ayahmu pasti sudah lama mati. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi kamu juga dengan sengaja mencoba mencemarkan nama baik orang yang menyelamatkan hidupmu, kamu benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Lian Qigang mendengus dingin, apakah dia penyelamat atau peracun, mata semua orang jernih. Apakah Anda benar-benar berpikir semua orang bodoh? Qin Hongyu berharap dia bisa menamparnya. Wajah Chen Xuan semakin serius. Dia telah menyembuhkan Lian Qigang dari racun dan menyelamatkan hidupnya. Menghindari berterima kasih padanya adalah satu hal, tetapi menuduhnya sebagai peracun adalah hal lain. Ini adalah kasus yang jelas untuk membalas kebaikan dengan permusuhan. Kamu bilang aku meracuni, apakah kamu punya bukti? Chen Xuan bertanya pada Lian Qigang dengan suara dingin. Lian Qigang mendengus, kamu seharusnya bersyukur aku tidak punya bukti. Jika saya melakukannya, itu tidak akan sesederhana mengembalikan 40 miliar itu. Chen Xuan tertawa karena sangat marah, jadi, Anda mengatakan bahwa itu Anda tidak memiliki bukti dan ingin menjebak orang baik. Baru pada saat itulah Lian Qigang menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap logis Chen Xuan dan dengan cepat mencoba membela diri. Saya mungkin tidak memiliki bukti, tetapi itu tidak berarti saya menjebak Anda. Lagi pula, saat ini Anda adalah orang yang paling dicurigai. Chen Xuan berbicara dengan santai, saya dicurigai, jadi saya pasti pembunuhnya. Saya cukup akrab dengan tuduhan semacam ini. Apa namanya, lagi? Tuduhan palsu. Kamu. Lian Qigang terdiam dari jawaban Chen Xuan. Chen Xuan melanjutkan, kamu bilang mata semua orang jernih, yang dengan sepenuh hati aku setujui. Jadi, semua orang baru saja melihat bahwa Elder Master Lian telah diracuni sebelumnya. Saya selalu berada di pintu masuk, sementara Elder Master Lian berada di dalam ruang pribadi. Aku bahkan belum melihat wajahnya, jadi bagaimana aku bisa meracuninya? Hanya dengan beberapa kalimat ringan, Chen Xuan membuat Lian Qigang lengah, membuatnya kehilangan kata-kata. Kerumunan di sekitarnya juga tiba-tiba menyadari. Benar, jika mereka bahkan tidak bertemu satu sama lain, bagaimana dia bisa meracuninya? Jelas, Dr. Chen tidak bersalah. Mata Qin Hongyu berbinar, dan dia menatap Chen Xuan dengan sedikit kekaguman. Tuan ketiga Lian ini telah membuatnya marah sampai mual, namun Chen Xuan membuatnya tidak bisa berkata-kata dalam beberapa kata. Baik pemberani maupun banyak akal, tidak heran Chen Fengchuo berhasil memenangkan hati keluarga dari keempat penjuru. Sekarang, Lian Qigang juga tahu bahwa itu dia tidak bisa mengalahkan Chen Xuan. Tetapi melihat 40 miliar mengisi kantong Chen Xuan sementara dia tidak melakukan apa-apa adalah sesuatu yang tidak dapat dia tanggung. Lian Qigang berargumen, tidak peduli seberapa fasih Anda, itu tidak berguna. Izinkan saya memberitahu Anda, hari ini Anda harus mengembalikan 40 miliar itu kepada saya, atau jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Pada titik ini, Lian Qigang jelas berhenti mencoba bernalar. Para penonton menjadi semakin tidak puas dengan perilaku Lian Qigang. Fang Chengqian melangkah maju dengan wajah tegas, Tuan ketiga Lian,
40 miliar itu adalah kesepakatan antara Anda dan Dokter Ajaib Chen. Mengingkarinya sekarang dapat merusak reputasi Lian Rentang. Harap pertimbangkan kembali. Lian Qigang dengan acuh membalas, jangan repot-repot dengan moralisasimu di sini. Tidak ada yang berani menodai reputasi Lian Rentang. Miracle Dr. Fang, aku akan menghindarimu untuk menghormati harga dirimu yang tinggi, jadi jangan ikut campur lebih jauh. Ini bukan urusanmu. Kamu. Tangan Fang Chengqian gemetar karena marah, tidak percaya bahwa Tuan Ketiga Lian bisa begitu sombong, bahkan tidak menunjukkan rasa hormat terhadap senioritasnya di bidang kedokteran. Lian Qigang kemudian menoleh ke Chen Xuan, menuntut dengan dingin, Chen, saya akan bertanya untuk terakhir kalinya, maukah Anda mengembalikan uangnya atau tidak? Bab 593. Picik, tidak layak menjadi kepala keluarga. Pengawal dari Lian Rentang menarik tongkat besi mereka, siap untuk menyerang, dan suasananya menjadi sangat tegang. Chen Xuan, bagaimanapun, tetap tenang, uang, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda menginginkannya, datang dan ambillah. Mata Lian Qigang dipenuhi dengan kedengkian, baiklah, kamu memintanya. Serang dia sampai dia melunasi hutangnya. Atas perintah Lian Qigang, para pengawal mengayunkan tongkat mereka dan bergegas menuju Chen Xuan. Chen Xuan dengan cepat menarik Qin Hongyu ke belakangnya, bersiap untuk melakukan serangan balik. Bersembunyi di balik Chen Xuan, bibir Qin Hongyu melengkung menjadi senyum kecil kebahagiaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, saat pengawal Lian Rentang hendak mencapai Chen Xuan, hentikan, kalian semua! Teriakan marah tiba-tiba meletus. Kemudian, sesosok yang dikelilingi oleh sekelompok orang tiba di tempat kejadian, tidak lain adalah Elder Master Lian yang telah diracuni dan dikirim pulang untuk pulih. Ayah! Lian Qigang agak terkejut dan bergegas maju untuk menyambutnya. Ayah, mengapa kamu ada di sini? Seharusnya tidak. Pukul. Sebelum Lian Qigang selesai berbicara, Elder Master Lian, tanpa sepatah kata pun, menamparkan wajahnya. Aku seharusnya sudah mati, begitu. Elder Master Lian menegur dengan marah. Lian Qigang terpana oleh tamparan itu, ayah, aku tidak bermaksud seperti itu. Lalu apa maksudmu? Beraninya kau membalas orang yang menyelamatkan hidupku dengan permusuhan, bukankah itu berharap aku mati? Berlutut dan minta maaf kepada Miracle Dr. Chen sekarang juga. Elder Master Lian sangat marah sehingga wajahnya memerah karena kemarahan yang benar. Sebelumnya, dia telah dipulangkan untuk memulihkan diri, tetapi ketika dia mendengar tentang pengkhianatan dan rasa tidak berterima kasih Lian Qigang terhadap Dokter Ajaib Chen yang menyelamatkannya, dia segera memutuskan infus dan bergegas bersama anak buahnya untuk mencari keadilan. Lian Qigang, yang enggan, berkata, ayah, dia baru saja menghasilkan 40 miliar milikku. Pukul. Elder Master Lian menamparnya lagi, kamu berani mengatakan itu. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri, Dokter Ajaib Chen sedang memberimu pelajaran. Jangan bicara tentang 40 miliar, bahkan 400 miliar akan membantu Anda dengan benar. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju dengan kata-kata Elder Master Lian. Chen Xuan juga memiliki rasa hormat yang baru ditemukan pada yang lebih tua. Dia bisa membedakan yang benar dari yang salah, dia mengerti prinsip, dan dia tidak pernah melindungi putranya sendiri meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan. Begitulah seharusnya seorang pebisnis. Berlutut. Minta maaf. Elder Master Lian meraung lagi. Guru yang lebih tua jelas sangat marah. Lian Qigang tidak berani melanggar dan segera berlutut dengan bunyi gedebuk. Keajaiban. Dokter Ajaib Chen, saya baru saja bingung sebelumnya, tolong, jangan menahannya terhadap saya. Saya menyadari kesalahan saya sekarang. Chen Xuan bukanlah orang yang menyimpan dendam, tetapi Qin Hongyu tidak mudah untuk dihadapi. Sekarang kamu tahu untuk meminta maaf, apa yang kamu lakukan sebelumnya. Elder Master, kamu tidak tahu betapa hina putramu. Kamu tidak melihat adegan dia membalas kebaikan Miracle Dr. Chen dengan permusuhan berulang kali. Dengan beberapa patah kata, Qin Hongyu menceritakan kepada Elder Master Lian tentang peristiwa bagaimana Lian Qigang diracun, diselamatkan, dan kemudian bertindak curang sekali lagi. Elder Master Lian bahkan lebih marah setelah mendengar berita itu, api kemarahan tampaknya meledak. Satu tindakan pengkhianatan sudah cukup, tetapi putranya yang baik telah melakukannya 2 kali, ternyata berusaha membuatnya marah sampai mati. Bang! Elder Master Lian, dalam kemarahannya, memukul Lian Qigang dengan tongkatnya, mematahkan tongkatnya dalam prosesnya. Kamu bajingan. Anda benar-benar mempermalukan Lian Rentang kami. Awalnya, saya telah merencanakan untuk menyerahkan posisi kepala Lian Rentang kepada Anda, tetapi sekarang tampaknya lebih baik tidak melakukannya. Seseorang yang picik sepertimu tidak layak untuk memimpin Lian Rentang. Apa? Lian Qigang benar-benar tercengang.
Dia mengira posisi kepala Lian Rentang berikutnya sudah ada di sakunya, tetapi kejadian hari ini telah benar-benar mengusirnya dari pelarian, yang menurutnya tak tertahankan. Tidak dapat menerima ini, Lian Qigang meraung frustrasi, "Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya telah memberikan begitu banyak kepada Lian Rentang, posisi itu seharusnya menjadi milik saya." "Tutup mulutmu, belau Elder Master Lian, aku akan memberitahumu, aku belum mati. Saya memiliki keputusan akhir tentang siapa yang menjadi kepala. Anda tidak cocok untuk posisi kepala Lian Rentang." Lian Qigang benar-benar pingsan, jatuh ke tanah seperti orang yang telah kehilangan semua harapan. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk posisi kepala, dan sekarang semuanya sia-sia. Elder Master Lian tidak lagi memperhatikan Lian Qigang, malah mendekati Chen Xuan, membungkuk, dan berkata, "Dokter Ajaib Chen, saya telah menyinggung Anda dengan hal-hal sebelumnya. Saya minta maaf atas putra pemberontak saya ini." Chen Xuan dengan cepat melambaikan tangannya, "Lupakan saja, masalah sepele seperti itu, tidak perlu dianggap terlalu serius." Elder Master Lian kemudian melanjutkan, "Dokter Ajaib Chen menyelamatkan nyawa saya dan putra saya, menjadikan Anda seorang dermawan besar bagi keluarga Lian. Saya telah menyiapkan pesta di Menara Wang Yue di kota untuk berterima kasih kepada Anda, Dokter Ajaib Chen, jika Anda mau memberi kami kehormatan untuk hadir." Sementara Chen Xuan masih ragu-ragu, Qin Hongyu segera berkata, "Tentu saja. Kami masih belum makan malam, dan kami harus memberi wajah sesepuh guru Lian sebanyak ini." "Benar, Chen Xuan." Chen Xuan tersenyum kecut tanpa pilihan, "Karena kamu sudah banyak bicara, kakak, apalagi yang bisa aku katakan." Setengah jam kemudian, Chen Xuan dan Qin Hongyu mengikuti Elder Master Lian ke Menara Wang Yue. Meskipun kota Qingshan hanyalah sebuah kota kecil di pegunungan, kota itu tiba-tiba makmur. Menara Wang Yue tidak lebih dari sebuah restoran di kota, tapi itu tidak kalah mengesankannya dengan yang ada di kota-kota besar. Di dalam kamar pribadi, sebuah meja besar berisi hidangan telah disiapkan, dan Buru Tua Lian dengan hangat menjamu, mengundang Lian Qigang dan dua putranya yang lain untuk bergabung dengan perusahaan. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa hidangan, Elder Master Lian akhirnya berbicara, "Dokter Ilahi, sebelum saya diracuni, saya juga mendengar beberapa pandangan Anda tentang pengobatan Lian Rentang, dan mereka tampak sangat berwawasan luas. Tampaknya, Dokter Ilahi, Anda harus memiliki penguasaan kedokteran yang mendalam, bukan?" Chen Xuan tersenyum sederhana, "Saya tahu sedikit, itu saja." Elder Master Lian terkekeh. Hanya dengan menggunakan penglihatannya untuk menentukan komponen suatu obat, dan dalam beberapa kata menunjukkan kekurangannya. Jika keterampilan seperti itu hanya dianggap sebagai sedikit pengetahuan, maka sisanya mungkin juga mati. Dr. Divine Chen terlalu rendah hati. "Faktanya, saya ingin bertanya kepada Anda, dan saya ingin tahu apakah Anda akan menyetujuinya." "Tolong, bicaralah," kata Chen Xuan, meletakkan sumpitnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Elder Master Lian melanjutkan, "Seperti ini, banyak obat-obatan di Lian Rentang memiliki kekurangan. Saya ingin bantuan Dr. Chen untuk merevisi formula dan meningkatkan obat-obatan Lian Rentang." Kenyataannya, ini adalah alasan sebenarnya Elder Master Lian mengundang Chen Xuan untuk makan. Setelah mendengar komentar Chen Xuan tentang kekurangan obat-obatan itu, Elder Master Lian sudah mengenali kemampuan Chen Xuan. Mata untuk obat-obatan yang tidak kekurangan keajaiban. Dokter Ajaib Chen ini, tanpa diragukan lagi, adalah ahli farmasi yang langka. Bab 594. Jaminan Anda tidak akan jatuh selama 100 tahun. Perbaiki obatnya. Chen Xuan agak terkejut dengan proposal Elder Master Lian. Tampaknya Tuan Tua Lian takut Chen Xuan akan menolak dan dia dengan cepat menambahkan, "Dokter Ajaib Chen, yakinlah, kami tidak akan membiarkanmu membantu kami tanpa bayaran. Selama Anda setuju untuk membantu kami meningkatkan pengobatan, kami di Lian Rentang bersedia menawarkan 40% saham kepada Anda, Dokter Ajaib Chen." Begitu kata-kata ini keluar, Lian Qigang dan kedua saudara laki-lakinya semua menunjukkan ekspresi terkejut. Lian Qigang adalah orang pertama yang mengungkapkan posisinya, "Ayah, lelucon macam apa ini? Dia orang luar, apa yang membuatnya pantas mendapatkan bagian besar dari saham kita?" "Tepat. Meskipun dia memiliki beberapa keterampilan dan dapat membantu kami meningkatkan formula, 40% sahamnya terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik memberinya sejumlah uang saja, yang akan lebih baik bagi kedua belah pihak." Lian Qiming, saudara keempat dalam keluarga, juga menimpali setuju. "Tampar." Elder Master Lian membanting meja dengan keras dan meraung, "Kalian semua, diam. Aku, kepala Lian Rentang, belum mati. Soal saham bukanlah tempat Anda untuk berkomentar." Lian Qigang dan Lian Qiming mendentingkan lidah mereka, masih terlihat agak tidak mau, tetapi pada akhirnya, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Chen Xuan,
Bagaimanapun, memperhatikan bahwa itu dari awal hingga akhir, Lian Qiwen yang berusia 18 atau 19 tahun, yang termuda dari 5 bersaudara, tidak membuat pernyataan apapun dan hanya menyerahkan secangkir teh panas kepada Elder Master Lian ketika dia menjadi marah. Setelah Elder Master Lian menyesap teh, kemarahannya akhirnya agak mereda. Tetapi semakin dia melihat kedua putra ini, semakin dia merasa mereka mengecewakan. Apakah memberikan 40% saham perusahaan sebanyak itu? Dalam pandangan Elder Master Lian, selama mereka bisa menggunakan bakat seperti Chen Xuan, itu akan menjadi keuntungan besar bagi Lian Rentang. Meningkatkan efek obat-obatan Lian Rentang saat ini, dan mampu mengembangkan obat-obatan lain yang lebih berguna di kemudian hari, penjualan di Lian Rentang akan tumbuh secara eksponensial. Itu tidak diragukan lagi merupakan kesepakatan yang menguntungkan. Sayangnya, kedua putranya berpandangan pendek, hanya dapat melihat manfaat langsungnya, tidak dapat membayangkan masa depan yang menjanjikan. Dia benar-benar kecewa pada mereka. Elder Master Lian kemudian melihat ke arah Chen Xuan dan terus berbicara, "Miracle Dr. Chen, sejujurnya, Lian Rentang kami mungkin tampak makmur di permukaan, tetapi kenyataannya, kami telah menemui hambatan perkembangan. Jika kita terus seperti ini, Lian Rentang cepat atau lambat akan hancur. Oleh karena itu, Lian Rentang kami sangat membutuhkan reformasi, dan kami segera meminta bantuan Miracle Dr. Chen untuk membantu kami melewati kesulitan ini." Chen Xuan memiliki pemahaman umum tentang situasi Elder Master Lian dan mengangguk, berkata, "Baiklah, jika itu masalahnya, maka saya menerimanya." Bagaimanapun, Lian Rentang adalah perusahaan farmasi, jika dia dapat meningkatkan dan mengoptimalkan obat-obatan mereka, itu pasti akan bermanfaat bagi banyak orang di masa depan. Chen Xuan secara alami senang melihatnya berhasil. Elder Master Lian sangat gembira. "Benarkah? Itu luar biasa. Saya akan meminta seseorang menyiapkan kontrak transfer saham segera." Chen Xuan buru-buru melambaikan tangannya, "Lupakan stoknya, saya sebenarnya tidak butuh uang." Chen Xuan mengatakan yang sebenarnya. Dia sudah memiliki kekayaan lebih dari 100 miliar, jadi saham ini tidak terlalu menarik baginya. Qin Hongyu, bagaimanapun, menghentikannya, mengapa tidak mengambilnya? Bahkan kaki lalat adalah daging, ini adalah hasil jerih payahmu, apa yang pantas kamu dapatkan, kamu harus mengambilnya. Mulut Lian Qigang berkedut. 40% saham Lian Rentang bernilai setidaknya beberapa ratus miliar, tetapi bagi wanita ini, itu tampak tidak lebih dari kaki seekor lalat. Ini terlalu meremehkan Lian Rentang mereka. Tapi Elder Master Lian sama sekali tidak keberatan, "Nona Qin benar, ini yang pantas kamu dapatkan, kamu harus mengambilnya." Rupanya khawatir Chen Xuan akan kembali pada kata-katanya, Elder Master Lian segera menginstruksikan bawahannya untuk menyiapkan kontrak di tempat. 10 menit kemudian, kontrak saham diserahkan ke tangan Chen Xuan. Di bawah bujukan tanpa henti dari Elder Master Lian, Chen Xuan tidak punya pilihan selain menandatangani dokumen dengan sedikit kengganan. "Hahaha, selamat kepada Miracle Dr. Chen karena telah menjadi pemegang saham utama Lian Rentang kami." Melihat kontrak yang ditandatangani, Elder Master Lian tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Chen Xuan, tampak agak tidak berdaya, berkata, "Karena itu masalahnya, maka saya harus menyusahkan Elder Master Lian agar seseorang mencantumkan semua formula obat Lian Rentang untuk saya. Sekarang." Elder Master Lian sedikit terkejut. Chen Xuan mengangguk, "Ya, sekarang juga." Lian Qigang segera berdiri, sangat keberatan, "Ayah, formula obatnya adalah rahasia tertinggi Lian Rentang kami sama sekali tidak bisa memberikannya kepadanya." Lian Qiming juga berdiri untuk setuju, tepatnya, "Ayah, kamu harus memikirkan ini, agar tidak jatuh ke dalam perangkap seseorang." "Diam." Elder Master Lian membentak lagi, "Bukankah kalian semua menggunakan otakmu saat berbicara? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan keahlian Miracle Dr. Chen dalam bidang kedokteran, dia akan mengingini formula kita yang sudah ketinggalan zaman?" Pada titik ini, putra kelima, Lian Qiwen, juga dengan tenang mengungkapkan pendiriannya, "Ayah benar. Jangan lupa, sebagai pemegang saham utama Lian Rentang, baik dari segi kemampuan maupun posisi, Miracle Dr. Chen tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan kepentingan kita." Pernyataan sederhana Lian Qiwen menyoroti inti masalahnya. Baru saat itulah Lian Qigang dan Lian Qiming menyadari bahwa mereka mungkin terlalu khawatir dan mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. 20 menit kemudian, semua formula untuk obat-obatan Lian Rentang, serta efeknya, dicetak dan disajikan kepada Chen Xuan. Ada lebih dari 200 jenis. "Pena." Chen Xuan mengulurkan tangannya. Elder Master Lian dengan cepat menawarkannya dengan kedua tangan, menunjukkan rasa hormat yang besar. Saat berikutnya, tangan Chen Xuan bergerak seperti bimbingan ilahi, dengan cepat membuat modifikasi pada daftar. Satu persatu, dia merevisi dan memperbaiki rumusnya, seolah-olah semuanya sudah lama terukir di benaknya.
Dari awal hingga akhir, pena di tangan Chen Xuan tidak berhenti sejenak, menyelesaikan tugas dalam satu tarikan napas. Lian Qigang, Elder Master Lian, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka telah menghabiskan waktu puluhan tahun, bahkan berabad-abad, mencoba memperbaiki resep ini tanpa hasil. Namun, Chen Xuan dengan percaya diri melewati semua modifikasi ini dengan sangat mudah. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka hampir tidak akan berani percaya bahwa itu nyata. 1 jam kemudian, dengan pukulan terakhir Chen Xuan, daftar dengan lebih dari 200 obat telah diubah total. Nak, kamu tidak hanya mencoret-coret omong kosong untuk membodohi kita, kan? Lian Qigang berkata dengan tidak percaya. Tanpa menunggu Chen Xuan berbicara, Elder Master Lian berdiri, memukul meja dengan penuh semangat dan berseru, sempurna. Rumus-rumus ini terlalu sempurna. Lian Qigang dan yang lainnya bertukar pandang. Ketika dia masih muda, Elder Master Lian adalah seorang apoteker terkenal dengan tingkat keterampilan yang sangat tinggi. Bahkan jika dia mengatakan formula ini sempurna, maka itu pasti benar. Pada titik ini, Lian Qigang dan yang lainnya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. 1 jam untuk meningkatkan lebih dari 200 formula. Kecepatan seperti itu sungguh luar biasa. Elder Master Lian sangat gembira. Kali ini, dia memang bertemu dengan seorang dermawan. Dengan formula ini, mereka dapat memastikan kemakmuran Lian Rentang setidaknya selama 1 abad lagi. Bab 595. Peracun. Miracle Dr. Chen, keahlian farmasi Anda benar-benar tak tertandingi sepanjang hidup saya. Kali ini, Anda benar-benar telah memecahkan masalah besar bagi Lian Rentang kami. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Elder Master Lian mengangkat cangkirnya dengan kedua tangan, wajahnya memerah karena kegembiraan. Chen Xuan tersenyum ringan, Elder Master Lian, kamu menyanjungku. Chen Xuan mendentingkan cangkirnya dengan cangkir Elder Master Lian, baru saja akan meminumnya dalam 1 tegukan. Pada saat itu, seorang pelayan bergegas masuk, panik. Kepala keluarga, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pelayan itu basah kuyup karena keringat, wajahnya pucat, jelas ketakutan. Wajah Elder Master Lian terkulai karena tidak senang saat dia memarahi, apa kepanikan yang tidak pantas ini. Bicaralah perlahan, apa sebenarnya yang terjadi? Pelayan itu buru-buru angkat bicara, seseorang telah mengepung seluruh menara Wang Yue. Mereka menuntut agar kita menyerahkan Miracle Dr. Chen, atau mereka akan menyerbu menara Wang Yue. Berani. Wajah Elder Master Lian langsung berubah muram, siapa yang berani menjadi liar di kota Qingshan? Semua orang tahu bahwa seluruh kota Qingshan berada di bawah kekuasaan Lian Rentang, keluarga Lian. Beraninya mereka mengelilingi tempat mereka dan bahkan menuntut seseorang. Ini adalah pengabaian terang-terangan terhadap Lian Rentang. Pelayan itu, bagaimanapun, melanjutkan dengan suara malu-malu, itu. Tampaknya seseorang dari aliansi bela diri Pan City. Apa? Aliansi bela diri Pan City. Anggota keluarga Lian semuanya tercengang. Aliansi bela diri Pan City memiliki pengaruh besar dan banyak anggota, mereka jelas bukan faksi yang bisa disinggung oleh bisnis keluarga seperti Lian Rentang dengan enteng. Situasi ini bahkan membuat Elder Master Lian merasa terganggu. Jika itu adalah kekuatan kecil lainnya, dia tidak akan peduli sama sekali, tetapi aliansi bela diri Pan City raksasa bagi Lian Rentang. Kali ini, mereka benar-benar dalam masalah. Chen Xuan mengangkat alisnya. Dia tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan aliansi bela diri Pan City, satu-satunya kemungkinan adalah Ye Chongling dan pria berpakaian kuno di pelelangan. Tampaknya apa yang disebut aliansi bela diri Pan City hanyalah bantuan sewaan mereka. Pada titik ini, Lian Qigang segera berdiri dan berkata, "Ayah, aliansi bela diri Pan City sangat kuat, dan bukan seseorang yang bisa kita sakiti dengan enteng. Menurut saya, kita harus segera menyerahkan Tuan Chen ini untuk melestarikan Lian Rentang kita. Bagaimanapun, kita telah menyempurnakan obat-obatan kita, dan kita tidak akan membutuhkannya lagi." Lian Qigang telah sepenuhnya mengadopsi sikap menusuk dari belakang. Kakak laki-laki Lian Qiming juga menyatakan persetujuannya, kakak benar. Dengan kekuatan Lian Rentang kita tidak diperlengkapi untuk menjadi musuh dengan aliansi bela diri Pan City. Dalam pandangan saya, jika seseorang benar-benar tahu apa yang baik untuk mereka, orang itu harus melangkah maju sendiri saat ini. Jika masalah seseorang merugikan orang lain, itu sama sekali tidak bermoral. Ketika Lian Qiming mengucapkan kata-kata ini, tatapannya tertuju pada Chen Xuan, maknanya jelas. Jika itu terjadi di lain waktu, Elder Master Lian akan secara terbuka memarahi mereka, tetapi kali ini, bahkan Elder Master Lian waspada terhadap aliansi bela diri Pan City, sehingga dia jatuh ke dalam dilema dan tidak mengambil sikap. Qin Hongyu tidak tahan lagi. Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Chen Xuan.
Qin Hongyu sangat pintar dan segera mengerti maksud Chen Xuan. Dia ingin mengamati karakter keluarga Lian ini, untuk melihat pilihan seperti apa yang akan mereka buat. Sama seperti Elder Master Lian ragu-ragu, putra kelima, Lian Qiwen, berkata dengan suara keras, "Saya keberatan." "Ayah, jangan sebutkan bahwa Dokter Ajaib Chen membantu kami meningkatkan resep obat, membantu Lian Rentang kami melewati masa-masa sulit. Pertimbangkan saja fakta bahwa dia menyelamatkan hidupmu dan kakak tertuamu sebelumnya. Dia adalah dermawan yang hebat bagi keluarga Lian kami, kita sama sekali tidak bisa menyerahkannya. Kalau tidak, Lian Rentang kita akan menanggung keburukan karena tidak tahu berterima kasih dan tidak akan pernah bisa mengangkat kepala kita tinggi-tinggi lagi. Di masa depan, siapa yang akan mempercayai Lian Rentang?" Kata-kata Lian Qiwen menghantam kepala, menyebabkan Elder Master Lian melihat cahaya dan tiba-tiba menyadarinya. "Qiwen benar, Dokter Ajaib Chen adalah dermawan bagi keluarga Lian kita sama sekali tidak bisa berdiam diri." Lian Qigang terdiam, "Ayah, Qiwen masih anak-anak, apa yang dia ketahui? Jika kita menyinggung aliansi bela diri Pan City hari ini, saya khawatir kita akan segera menjadi sasaran. Apakah kita memiliki masa depan sama sekali masih dipertanyakan, apalagi mempertimbangkan lebih jauh." Elder Master Lian berdiri teguh, bahkan seekor naga yang perkasa tidak dapat menekan ular lokal. Aliansi bela diri kota Pan mungkin kuat, tapi Lian Rentang kita tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, kita berada di wilayah kita sekarang. Qigang, beritahu orang-orang di luar bahwa Dokter Ajaib Chen adalah orang Lian Rentang kita, siapapun yang berani menyentuhnya sedang mencari masalah dengan Lian Rentang. Saya, Lian Xiyuan, akan menjadi orang pertama yang menolak." Lian Qigang tercengang, "Ayah, cepat pergi." Elder Master Lian menegur dengan marah. Merasa tidak berdaya, Lian Qigang memandang Chen Xuan dengan jijik, "Nama keluarga Chen, ini semua pekerjaan bagusmu. Jika Anda sangat mampu, Anda harus bertanggung jawab atas masalah yang Anda timbulkan sendiri, daripada bersembunyi di belakang kami dan mengharapkan Lian Rentang untuk membereskan Anda." Karena itu, Lian Qigang bangkit untuk pergi tetapi dihentikan oleh Chen Xuan. "Tunggu sebentar. Saya menghargai kebaikan Elder Master Lian, tetapi setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Karena orang-orang di luar ada di sini untukku, maka aku harus mengurusnya sendiri." Chen Xuan bangkit saat dia berbicara, siap untuk pergi bersama Qin Hongyu. Elder Master Lian terkejut tanpa berkata-kata, "Dokter Ajaib Chen, kamu tidak perlu melakukan ini." Chen Xuan mengangkat tangan untuk menghentikan Elder Master Lian melanjutkan. "Elder Master Lian, untuk menghormati kebaikan hatimu, aku merasa perlu untuk mengingatkanmu akan sesuatu." Elder Master Lian terkejut, "Apa itu?" Chen Xuan berkata, "Keracunan berturut-turut Tuan Lian Anda dan Tuan ketiga hari ini bukanlah kecelakaan sederhana, itu pasti sengaja diatur." "Oh." Ekspresi Elder Master Lian berubah secara dramatis, dan dia dengan cepat bertanya, "Bisakah Miracle Dr. Chen tolong beritahu saya?" Chen Xuan melanjutkan, "Mengingat usiamu, Elder Master Lian, jika aku tidak salah, kamu pasti sedang mempertimbangkan untuk menyerahkan posisi kepala keluarga baru-baru ini, kan?" Elder Master Lian mengangguk, "Itu benar, memang begitu. Tidak ada rahasia di sini, awalnya, Qigang adalah orang yang paling saya hargai untuk posisi kepala keluarga, tetapi hari ini saya menyadari bahwa dia sangat picik sehingga dia benar-benar tidak pantas mendapatkan posisi ini." Elder Master Lian berbicara terus terang, membuat Lian Qigang sangat malu. Chen Xuan tersenyum tipis dan melanjutkan, "Meskipun Tuan ketiga Lian berpandangan pendek dan tidak berguna, setidaknya dia tidak memiliki banyak niat kejam. Namun, orang yang benar-benar meracunimu dan Tuan ketiga memiliki hati yang sangat jahat." Lian Qigang menangkap implikasinya dan mengerutkan kening, "Apa maksudmu, nama keluarga Chen? Apakah Anda menyarankan Anda tahu siapa yang meracuni kita?" Chen Xuan tersenyum santai, dengan santai berkata, "Seharusnya tidak terlalu sulit untuk ditebak. Jika Anda dan orang tua itu meninggal, siapa yang paling diuntungkan? Orang itu kemungkinan besar adalah penjahatnya. Lagi pula, dengan kepergian kalian berdua, dia secara alami akan mewarisi posisi kepala keluarga. Apakah aku tidak benar, Saudara Qiming?" Tatapan Chen Xuan menusuk saat dia menatap langsung ke Lian Qiming di depannya. Bab 596. Itu akan membunuh orang. Untuk sesaat, seluruh kamar pribadi terdiam, dan semua mata tertuju pada Lian Qiming. Lian Qiming tidak menyangka Chen Xuan tiba-tiba mengarahkan jarinya ke arahnya, dan lengah, tidak dapat segera bereaksi. Elder Master Lian tidak dapat mempercayai kata-kata Chen Xuan dan berseru kaget, "Dokter Ajaib Chen, bisakah kamu salah? Qiming selalu bijaksana. Bagaimana mungkin dia bisa meracuniku dan Qigang?" Bahkan Lian Qigang menggelengkan kepalanya berulang kali, "Mustahil. Bahkan jika seseorang diracuni, itu pasti ulah musuh dari luar, bukan anggota keluarga Lian kita sendiri."
Saya percaya pada Qiming. Lian Qiming tertegun untuk waktu yang lama, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Dokter Ajaib Chen, apakah kamu bercanda? Aku tahu kamu ingin membuat kesan yang baik di depan ayahku, untuk mendapatkan bantuannya, tapi ini bukan cara untuk melakukannya. Penerima manfaat terbesar adalah pembunuhnya, katamu. Menurut Anda, maka Qiwen juga merupakan penerima manfaat. Mengapa Anda tidak menuduhnya sebagai pembunuhnya juga? Mendengar kata-kata ini, semua orang mengangguk penuh arti, menganggap argumennya cukup masuk akal. Lian Qiming menjadi lebih sombong, menatap Chen Xuan, dia mendengus dingin, mencoba menjebakku. Anda setidaknya perlu memiliki beberapa bukti, jika tidak, Anda hanya bahan tertawaan. Lian Qiming yakin bahwa Chen Xuan tidak mungkin memiliki bukti apapun, jadi dia tampak sangat percaya diri. Namun, sebelum Lian Qiming bisa bersenang-senang dalam kesombongannya untuk waktu yang lama, dia mendengar Chen Xuan tertawa kecil dan berkata, baiklah, karena kamu sangat menginginkan bukti, aku akan memberimu bukti. Senyum Lian Qiming langsung menghilang. Elder Master Lian juga terkejut dan dengan cepat bertanya, Dokter Ilahi, apakah Anda benar-benar memiliki bukti? Chen Xuan mengangguk dan berkata kepada Lian Qiming, kamu cukup pintar. Ketika Anda meracuni Elder Master Lian dan Third Master Lian, Anda tidak pernah hadir dan meminta orang lain melakukannya untuk Anda. Tapi kamu mengabaikan satu hal aroma bunga 5 langkah. Elder Master Lian terkejut, Dokter Ilahi, bukankah seharusnya bunga 5 langkah itu tidak berwarna dan tidak berbau? Chen Xuan tersenyum samar, bagi kebanyakan orang, aromanya memang sangat samar, bahkan tidak berarti, tetapi di hadapan saya, aromanya cukup terasa, sehingga sulit bagi saya untuk tidak menyadarinya. Elder Master Lian dan yang lainnya tiba-tiba mengerti, sementara wajah Lian Qiming jelas tidak terlihat bagus, dengan keringat halus keluar di dahinya. Tapi dia masih dengan keras kepala membalas, hanya karena kamu mengatakan ada aroma bunga 5 langkah padaku, itu tidak membuatnya benar. Jika Anda bisa menciumnya dan orang lain tidak bisa, Anda bisa mengatakan apapun yang Anda mau. Apakah ini seharusnya menjadi bukti? Ini menggelikan. Chen Xuan dengan tenang menjawab, kamu benar bahwa mereka memang tidak bisa menciumnya, tapi jangan lupakan toksisitas bunga 5 langkah. Aromanya terpancar dari ujung bajumu, di mana serbuk sari bunga 5 langkah masih menempel. Jika Anda mengaku tidak bersalah, mengapa tidak mencium tempat itu di depan semua orang dan membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? Mendengar kata-kata ini, wajah Lian Qiming tampak dipenuhi kepanikan. Mengapa? Mengapa saya harus? Hanya karena kamu menyuruhku menciumnya, aku harus. Lian Qiming berdebat. Tingkah laku Lian Qiming menimbulkan kecurigaan di antara orang banyak. Qiming, apa maksudmu? Anda tidak mungkin merasa bersalah, bukan? Lian Qigang berkata dengan ekspresi dingin. Lian Qiming berusaha tampil tenang, bersalah. Apa yang membuat saya merasa bersalah? Bagaimanapun, saya tidak akan menciumnya. Namun, tidak lama setelah Lian Qiming selesai berbicara, Chen Xuan menghampirinya. Apakah kamu menciumnya atau tidak, itu bukan keputusanmu. Karena Anda tidak mau membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, biarkan saya membantu Anda. Dengan itu, Chen Xuan meraih ujung baju Lian Qiming dan hendak menutupi hidung dan mulutnya dengan itu. Tidak, jangan. Lian Qiming berteriak ketakutan, berusaha keras untuk menghindarinya. Seolah-olah apa yang ada di hadapannya bukan hanya sepotong pakaian, tapi belati. Pembunuhan. Pembunuhan. Lian Qiming berteriak panik. Wajah Chen Xuan penuh geli, apa yang kamu takuti? Itu hanya pakaian biasa. Mencium baunya tidak akan membunuhmu. Mengatakan demikian, Chen Xuan pindah untuk meletakkan ujung kemeja di atas Lian Qiming lagi. Lian Qiming berlutut sambil berdebam, tidak, jangan. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Alis Chen Xuan melengkung, jadi kamu mengakui bahwa itu kaulah yang meracuniku. Ya, itu aku. Tolong jangan membuatku menciumnya. Itu benar-benar membunuh orang. Lian Qiming menangis secara emosional, menangis dan berteriak ketakutan. Sementara itu, Elder Master Lian dan yang lainnya tercengang di tempat. Untuk berpikir itu benar-benar kamu. Elder Master Lian sangat marah sehingga dadanya terangkat dengan keras, hampir pingsan karena kemarahannya. Darah dagingnya sendiri, sebenarnya ingin meracuninya sampai mati. Itu sama sekali tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Kamu bajingan berani menyakitiku dan ayah, apakah kamu bahkan manusia? Aku akan memukulmu sampai mati. Lian Qigang sangat marah, mengayunkan tinju dan kakinya, menyerang Lian Qiming. Ayah, kakak, aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Lian Qiming memohon belas kasihan. Elder Master Lian menutup mata, benar-benar kecewa dengan putranya yang kejam. Elder Master Lian membungkuk kepada Chen Xuan, Dokter Ajaib Chen, terima kasih telah membasmi bencana ini untuk kami.
Chen Xuan tersenyum tipis, itu bukan apa-apa. Namun, masalah kepemimpinan keluarga sangat penting, Elder Master Lian memang harus berhati-hati. Kemudian, Chen Xuan memandang Lian Qiwen yang berusia 18 atau 19 tahun dengan penuh arti, menambahkan, pada dinasti sebelumnya, Kang Qi naik tahta pada usia 8 tahun dan mengambil kendali pada usia 14 tahun. Terkadang, usia dan pengalaman bukanlah hal yang paling penting, kemampuan adalah. Elder Master Lian melirik Lian Qiwen dan tiba-tiba mendapat pencerahan. Sebelumnya, ketika dia mempertimbangkan penggantinya, dia hanya mempertimbangkan Lian Qigang dan Lian Qiming, tetapi telah mengabaikan Lian Qiwen yang masih muda. Kata-kata Chen Xuan jelas merupakan petunjuk baginya. Putranya, yang baru saja beranjak dewasa, sebenarnya adalah kandidat yang paling cocok. Terima kasih, Dr. Ajaib Chen, atas pengingatnya, saya mengerti sekarang. Elder Master Lian mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Lian Qiwen juga membungkuk sebagai ucapan terima kasih, Dr. Divine Chen. Dia selalu berusaha keras untuk menunjukkan potensinya tetapi diabaikan karena masa mudanya. Hari ini, semua usahanya tidak sia-sia. Chen Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi dan meninggalkan kamar pribadi bersama Qin Hongyu, karena ada musuh di luar yang harus dia hadapi. Saat mereka menuruni tangga, Qin Hongyu bertanya karena penasaran, Chen Xuan, bisakah kamu benar-benar mencium aroma bunga 5 langkah? Chen Xuan tersenyum penuh teka-teki, bagaimana menurutmu? Qin Hongyu berhenti sejenak, lalu tiba-tiba sadar. Kamar pribadi telah lama diselimuti oleh aroma makanan, tidak mungkin Chen Xuan bisa mencium bau apapun. Dari awal hingga akhir, dia telah menggertak Lian Qiming. Pada saat itu, di dalam kamar pribadi. Ayah, dengan kepergian Dr. Divine Chen seperti ini, sepertinya dia sedang menuju kematian. Apakah kita benar-benar tidak akan membantunya? Dalam menghadapi penampilan Chen Xuan yang berturut-turut, Lian Qiwen mau tidak mau merasa kagum dan sekarang mulai khawatir. Elder Master Lian tetap diam, tetapi berjalan langsung ke jendela. Melihat ke bawah dari jendela, anggota keluarga Lian menarik napas dalam-dalam. Di bawah, bagian luar menara Wang Yue sudah dikelilingi oleh kerumunan yang padat, 3 lapis di dalam dan 3 lapis di luar, mengelilingi seluruh menara dengan sangat rapat sehingga bahkan tidak ada udara yang bisa keluar. Bab 597. Tanyakan padanya apakah dia punya nyali. Wajah Lian Qiwen berubah. Beberapa saat yang lalu, dia berpikir jika mereka benar-benar bisa membantu, mereka harus memberikan dukungan penuh mereka di belakang Chen Xuan kali ini. Namun, situasi saat ini tampaknya telah melampaui kendali mereka. Lian Qigang tidak bisa menahan diri untuk berkata, karena dia telah membawa masalah ini pada dirinya sendiri, biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Saya pikir yang terbaik bagi kita untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Selain itu, seperti yang Anda semua lihat, ini bukanlah sesuatu yang dapat kami bantu. Elder Master Lian melihat ke arah Lian Qiwen, Qiwen, bagaimana menurutmu? Jika sebelumnya, Elder Master Lian tidak akan pernah peduli dengan pendapat Lian Qiwen, tetapi sekarang dia bertanya secara proaktif, yang jelas berarti dia dipersiapkan untuk peran yang lebih tinggi. Lian Qiwen buru-buru berbicara, kakak benar, ini memang tugas yang sulit untuk kami bantu. Apakah kita dapat membantu adalah satu hal, tetapi apakah kita harus membantu adalah hal lain. Dr. Ajaib Chen telah melakukan kebaikan besar untuk keluarga Lian kami. Dalam pandangan saya, kita sama sekali tidak bisa berdiam diri apapun yang terjadi. Elder Master Lian mengangguk puas, bagus, kamu punya nyali. Turunkan perintah, semua anggota Lian Rentang, segera berkumpul di Menara Wang Yue untuk mendukung Miracle Dr. Chen. Kalian semua, turunlah bersamaku juga. Elder Master Lian menuruni tangga bersama Lian Qiwen dan Lian Qigang, dan saat mereka melewati Lian Qiming, Elder Master Lian berhenti di langkahnya. Patahkan kaki putra yang tidak berbakti ini dan usir dia dari keluarga Lian. Mulai sekarang, putra yang tidak berbakti ini tidak akan memiliki hubungan lebih jauh dengan keluarga Lian saya. Mendengar ini, Lian Qiming benar-benar putus asa, ayah, tolong jangan, aku salah, aku benar-benar menyadari kesalahanku, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Elder Master Lian bahkan tidak repot-repot menanggapi dan melanjutkan ke bawah. Di luar Menara Wang Yue saat ini, Mo Yucheng dan Ye Chongling duduk dengan riang di kursi taisi, tertawa dan mengobrol. Di belakang mereka berdiri 100 orang kuat, semuanya dipanggil dari aliansi bela diri Pan City. Seorang pria parubaya dengan pakaian bela diri mendatangi Mo Yucheng dan membungkuk dengan hormat. Orang ini tidak lain adalah Si Zhen, kepala aliansi bela diri di Pan City. Terlepas dari statusnya yang signifikan, dia semua tersenyum dan patuh di hadapan Mo Yucheng, melangkah lebih jauh untuk merendahkan diri. Meskipun aliansi bela diri Kota Pan tidak memiliki hubungan bawahan dengan aliran pedang darah,
yang terakhir adalah sekte bela diri sejati, dan kekuatannya jauh melampaui aliansi bela diri biasa seperti yang ada di Kota Pan. Terus terang, itu akan mudah bagi aliran pedang darah untuk menggulingkan atau bahkan memusnahkan seluruh aliansi bela diri Kota Pan. Untuk alasan ini, si Zen secara alami harus mematuhi dan mengindahkan pemimpin sekte junior aliran pedang darah di masa depan. Melaporkan kepada pemimpin sekte junior, orang-orang kami siap dan dapat bergerak kapan saja. Namun, pemimpin sekte junior, jika saya dapat berbicara dengan bebas, bukankah berlebihan untuk mengumpulkan begitu banyak orang di sini hanya untuk menangkap 2 orang? Aku khawatir mereka akan terlalu terintimidasi untuk keluar setelah melihat nomor kita. Hahaha. Mo Yucheng juga tersenyum, jangan khawatir, saya akan memberi mereka waktu 2 menit lagi. Jika mereka tidak keluar saat itu, Anda semua bertanggung jawab untuk saya dan meratakan seluruh kedai ke tanah. Si Zen setuju, pemimpin sekte junior, tenanglah, serahkan padaku. Kakak senior Mo, lihat cepat, mereka keluar. Ye Chongling menunjuk ke depan dan berteriak. Memang, Chen Xuan dan Elder Master Lian terlihat berjalan keluar dari menara Wang Yue berdampingan. Mo Yucheng mengangkat alisnya, oh, dia menemukan bantuan. Si Zen menunjukkan wajah menghina, itu hanya lian rentang yang tidak penting, hampir tidak layak disebut. Lihat aku membuat mereka berhamburan sekarang. Karena itu, si Zen memimpin anak buahnya langsung ke arah Chen Xuan dan yang lainnya. Elder Master Lian, kamu pasti sangat pikun, Nama keluarga Chen ini adalah orang yang ingin ditangkap oleh aliansi bela diri Pan City kami. Apa artinya bagimu bersamanya sekarang? Apakah Anda berniat untuk menentang aliansi bela diri Pan City kami? Si Zen menjadi kuat dengan kehadiran yang mengintimidasi. Lian Qigang buru-buru menawarkan senyum menyanjung, Kepala Si, kamu telah salah memahami kami. Kami tidak memiliki niat seperti itu, kami hanya di sini untuk berdamai. Kemudian, Lian Qigang dengan tidak sabar berkata kepada Chen Xuan, kamu, bermarga Chen, apakah kamu buta? Anda telah menyinggung Kepala Si. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf padanya? Si Zen menyeringai jijik, menyadari bahwa keluarga dari Lian Rentang ada di sini untuk berperan sebagai orang baik. Dengan kesadaran ini, kepercayaan diri si Zen melonjak. Permintaan maaf apa yang harus saya dengar dari Anda? Jika ada permintaan maaf, itu harus kepada pemimpin sekte junior dan Nona Ye. Ye Chongling tampak bangga, kamu ingin meminta maaf. Kemudian berlutut untuk melakukannya. Lian Qigang dengan cepat menimpali, kamu benar, dia harus berlutut dan meminta maaf. Tuan Chen, tidakkah kamu mendengar Nona Ye? Cepat dan berlutut. Mempertimbangkan wajah Lian Rentang kita, jika kamu meminta maaf, Nona Ye dan yang lainnya mungkin masih akan memaafkanmu. Kalau tidak, kita tidak akan terlibat dalam masalah ini lagi. Dalam pandangan Lian Qigang, bisa mendapatkan kesempatan untuk berlutut dan berdamai sudah merupakan sikap yang signifikan di pihak Lian Rentang. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Elder Master Lian menamparkan wajahnya, tutup mulutmu. Kau membodohi dirimu sendiri. Mundur. Lian Qigang sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara dan segera menutup mulutnya. Elder Master Lian kemudian menoleh ke Si Zen dan berkata dengan benar, Kepala Si, saya tahu bahwa aliansi bela diri Anda di Pan City memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi kami dari Lian Rentang bukanlah orang yang mudah menyerah. Dokter Ajaib Chen telah melakukan kebaikan besar untuk Lian Rentang. Masalahnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita abaikan. Begitu kata-katanya jatuh. Wosh wosh. Dari balik kerumunan, 2 atau 3 lusin mobil tiba-tiba melaju, bala bantuan dari Lian Rentang telah tiba tepat waktu. Si Zen menyipitkan matanya, niat Elder Master Lian adalah melawan aliansi bela diri Pan City kami. Elder Master Lian menjawab dengan tegas dan tanpa rendah diri, melawan bukanlah apa yang akan saya klaim, tetapi kami di Lian Rentang pasti mampu menumpahkan darah jika diperlukan. Ekspresi si Zen menjadi gelap, tidak menyangka Elder Master Lian begitu tegas dalam membela seseorang. Pada titik ini, Ye Chongling telah benar-benar kehilangan kesabarannya. Kalau begitu, Kepala Si, berhentilah membuang-buang kata-kata dengan mereka. Saya perintahkan Anda, tingkatkan Lian Rentang ini untuk saya sekarang juga. Aku akan membuat siapapun yang berani menghalangi balas dendamku tahu betapa sengitnya aku. Mo Yucheng juga langsung menekan, Kepala Si, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan adik perempuan Ye? Jangan buang waktu lagi, lakukan apa yang dia katakan. Si Zen menguatkan dirinya dan berteriak dengan dingin, baiklah, Tuan Tua Lian, karena Lian Rentangmu meminta masalah, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Laki-laki, ambil tindakan. Mereka yang menghalangi kita, tidak menunjukkan belas kasihan. Ya, 100 atau lebih murid aliansi bela diri di belakangnya mendengar perintah itu dan hendak melancarkan serangan.
Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara yang jernih dan indah tiba-tiba terdengar. Aku tidak pernah menyadari, Si Zhen, bahwa kamu bisa begitu mengesankan. Saat berbicara, Qin Hongyu berjalan keluar dari kerumunan dengan cibiran dingin di wajahnya. Saat dia melihat Qin Hongyu, Ye Chongling langsung menjadi marah. Kamu pelacur, kamu masih berani menunjukkan wajahmu. Kepala Si, saya perintahkan, tampar mulutnya sekarang juga. Ye Chongling berteriak dengan marah, benar-benar kehilangan ketenangannya. Qin Hongyu, bagaimanapun, hanya tersenyum ringan, tampar mulutku. Mengapa Anda tidak bertanya apakah dia berani? Begitu kata-katanya jatuh, wajah Si Zhen berubah pucat. Dengan suara gedebuk, dia berlutut di tanah. Yang rendah hati ini, Si Zhen, memberi hormat kepada Komandan Putri Hongyu. Bab 598. Kedua belah pihak mundur selangkah, itu baik untuk semua orang. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang. Apakah itu orang-orang dari aliansi bela diri di kota Pan di belakang mereka, atau guru Tualian dan kelompoknya? Mereka semua sekarang membuka mata lebar-lebar karena tidak percaya, tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Ye Chongling juga tercengang, kamu memanggilnya apa? Komando. Putri Komandan. Ekspresi Si Zhen serius, itu benar, ini adalah Putri Markis Kota Jiang, Putri Hongyu. Markis Kota Jiang. Ye Chongling terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa wanita ini begitu sombong. Elder Master Lian dan yang lainnya di sampingnya merasakan keterkejutan di hati mereka. Terutama Lian Qigang, yang saat ini sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan bodohnya berpikir beberapa saat yang lalu bahwa Chen Xuan dan Qin Hongyu membutuhkan wajah Lian Rentang untuk melewati cobaan ini. Sekarang dia tahu bahwa pihak lain tidak membutuhkan mereka untuk ikut campur sama sekali. Di depan Markis Kota Jiang, mereka, Lian Rentang, bahkan tidak layak kentut. Qin Hongyu menatap wajah Ye Chongling yang tercengang dan tersenyum, bagaimana, apakah kamu masih ingin menamparku sekarang? Ye Chongling sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia baru saja bergabung dengan aliran pedang darah, meskipun dia berstatus bela diri sejati, sebagai murid baru, dia tidak akan berani menantang Putri Komando. Tapi pada saat itu, Mo Yucheng melangkah di depan Ye Chongling. Saya bertanya-tanya siapa itu, ternyata itu adalah putri berharga dari Markis Kota Jiang. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Mo Yucheng, ayah saya Mo Tianxiong, pemimpin sekte aliran pedang darah. Mo Yucheng tenang dan tenang, tidak menunjukkan sikap merendahkan atau sombong. Aliran pedang darah, menjadi sekte bela diri sejati, sangat kuat, dan bahkan 4 keluarga besar timur, barat, selatan, dan utara tidak akan mudah membuat musuh dengannya. Meskipun Markis Kota Jiang mulia dan kuat, itu saja tidak cukup untuk membuat Mo Yucheng sangat waspada. Aliran pedang darah. Nama itu membuat ekspresi Qin Hongyu sedikit berubah. Terlahir di rumah seorang markis, bagaimana mungkin dia tidak tahu pentingnya sekte bela diri sejati seperti aliran pedang darah. Meskipun aliran pedang darah bukan bagian dari faksi timur, barat, selatan, atau utara manapun, itu masih merupakan musuh yang merepotkan. Setidaknya, dari sudut pandang rumah Markis Kota Jiang, Qin Hongyu tidak akan dengan mudah menjadi musuh sekte bela diri sejati. Sederhananya, aliran pedang darah dan Markis Kota Jiang seimbang, dan keduanya tidak ingin menjadi yang pertama merobek wajah mereka. Qin Hongyu tidak menyangka akan menemukan karakter yang merepotkan seperti itu di kota kecil seperti kota Qingshan. Ini akan menjadi sedikit masalah. Melihat reaksi Qin Hongyu, Ye Chongling menjadi sombong. Dia hampir lupa bahwa dia tidak berani menyinggung Markis Kota Jiang, tetapi dengan Mo Yucheng, pemimpin sekte junior aliran pedang darah di masa depan, dia bisa melepaskan kekuatannya. Dengan ini, Ye Chongling langsung merasa berani. Kamu wanita celaka, apakah kamu sekarang menyadari siapa yang telah kamu sakiti? Jika Anda masuk akal, berlututlah dan minta maaf kepada saya, dan biarkan saya membalas Anda 3 tamparan, jika tidak, Anda akan membuat musuh dari seluruh aliran pedang darah. Ye Chongling, sombong seolah menang, segera menamparkan label besar pada Qin Hongyu. Qin Hongyu mengangkat alisnya, wow, tidak menyadari kamu memiliki kekuatan seperti itu. Jadi katakan padaku, apakah kamu istri pemimpin sekte atau selir kecil dari pemimpin sekte junior? Anda dapat mewakili seluruh aliran pedang darah sekarang. Kamu. Ye Chongling, dadanya terengah-engah karena marah, dasar bajingan kurang ajar, perhatikan saat aku merobek mulutmu. Tidak lama setelah Ye Chongling berbicara, dia bergerak ke arah Qin Hongyu, hanya untuk dihentikan oleh Mo Yucheng dengan sebuah tangan. Adik perempuan Ye, jangan kasar. Ye Chongling berpikir bahwa itu sebagai bagian dari aliran pedang darah,
cabang dari Sekte Bela Diri Sejati, dia bisa menggertak orang lain dan menghalangi jalannya, mengabaikan bahaya sebenarnya yang terlibat. Sekarang, dengan bergerak melawan Putri Komando Kota Jiang, dia akan menjadi musuh seluruh keluarga Nan. Mo Yucheng hanyalah seorang pemimpin sekte junior sementara saat ini, situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung dengan mudah. Selanjutnya, hanya untuk mendengar Mo Yucheng melanjutkan, Putri Hongyu, sepertinya ada kesalahpahaman sebelumnya yang membuatmu menyerang adik juniorku Ye. Awalnya, sebagai murid aliran pedang darah, kami dilindungi oleh sekte kami dan tidak mentolerir penghinaan orang luar. Namun, hari ini, mengingat Anda adalah Putri Marquis of Jiang City, saya bersedia membiarkan masa lalu berlalu. Apa? Ye Chongling tercengang, kakak senior Mo, bagaimana kamu bisa? Adik perempuan Ye, jangan bicara dulu. Mo Yucheng menyela Ye Chongling dengan suara dingin, dan Ye Chongling menutup mulutnya dengan kesal. Mo Yucheng melanjutkan, mengenai masalah antara kamu dan adik juniorku Ye, aku juga bersedia membiarkan masa lalu berlalu, tetapi sebagai gantinya, kamu harus menyetujui syaratku. Oh. Qin Hongyu mengangkat alisnya, kondisi apa, mari kita dengar. Mo Yucheng, ini sangat sederhana, beri aku rumput kebangkitan itu, dan kita akan menyebutnya bahkan untuk hari ini. Faktanya, ini adalah solusi terbaik yang dibuat Mo Yucheng setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Qin Hongyu, sebagai putri komandan kota Jiang, berarti keluhan terhadap Ye Chongling adalah sesuatu yang tidak akan dia balas. Daripada membiarkannya pergi tanpa hasil, lebih masuk akal untuk mengubah situasi menjadi perdagangan dan mendapatkan revival grace, itu tidak akan terlalu merugi. Dalam pandangan Mo Yucheng, selama Qin Hongyu, Putri Markis, tidak terlalu bodoh, dia harus memahami pertukaran dan menerima lamarannya. Apa yang tidak diharapkan Mo Yucheng, bagaimanapun, adalah setelah mendengar proposalnya, Qin Hongyu mencibir, benarkah begitu? Bagaimana jika aku tidak ingin memberikannya padamu? Ekspresi wajah Mo Yucheng menjadi dingin dalam sekejap, Putri Hongyu, aku membuat konsesi ini untuk menghormati ayahmu, Marquis of Jiang City. Jika Anda tidak ingin situasinya meningkat dan melibatkan ayah Anda, saya menyarankan Anda untuk menerima lamaran saya. Lebih baik kita berdua mundur. Jika tidak, Mo Yucheng tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi niat mengancamnya sudah sangat jelas. Saat Qin Hongyu hendak menjawab, Chen Xuan berbicara lebih dulu, rumput kebangkitan itu milikku. Anda tidak perlu menyusahkan Nona Qin, dia bukan pembuat keputusan di sini. Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa saya memiliki kegunaan untuk rumput kebangkitan, jadi Anda bisa melupakannya. Kata-kata Chen Xuan tidak diragukan lagi menjauhkan dirinya dari Qin Hongyu, tidak menginginkan keterlibatan apapun dengan Marquis of Jiang City. Mo Yucheng tersenyum geli. Dia awalnya khawatir menyinggung Marquis of Jiang City, tapi sekarang, dengan pria bermarga Chen ini secara aktif memisahkan dirinya dari Marquis of Jiang City, Mo Yucheng tidak perlu lagi keberatan. Baiklah, karena memang begitu, masalah ini tidak lagi menyangkut Putri Hongyu. Bagaimana denganmu? Mo Yucheng mencibir, melanjutkan, tidak ada yang saya, Mo Yucheng, inginkan yang dapat saya tolak. Saat dia berbicara, Mo Yucheng memberi isyarat dengan tangannya. Wosh! Belati pendek berwarna merah darah tiba-tiba muncul di tangannya dari udara tipis. Chen Xuan sedikit terkejut. Dia menyadari sekilas bahwa itu belati pendek merah itu benar-benar terbentuk dari ki sejati yang terkondensasi. Ki sejati terwujud dalam bentuk Grandmaster Seni Bela Diri. Apakah ini dasar sebenarnya dari Sekte Bela Diri Sejati? Chen Xuan akhirnya mengerti mengapa bahkan 4 kekuatan besar dari timur, barat, selatan, dan utara tidak ingin dengan mudah menjadi musuh Sekte Bela Diri Sejati. Sepertinya mereka memang memiliki modal yang menakjubkan. Bab 599 Anda bahkan tidak layak menjadi sparring partner. Melihat Mo Yucheng hendak bergerak pada Chen Xuan, wajah Qin Hongyu tiba-tiba berubah sedingin es, kamu berani. Mo Yucheng sama sekali tidak peduli, Putri Hongyu, kamu adalah Putri Markis Kota Jiang, dan aku bisa mengabaikan ini denganmu, tapi sebaiknya kamu menjelaskan pendirianmu sendiri juga. Beberapa hal bukan untuk Anda ikut campur. Chen, saya telah mendengar dari saudari Ye bahwa Anda memiliki beberapa keterampilan, jadi hari ini, izinkan Anda menyaksikan kekuatan pedang darah esensi sejati saya. Dengan itu, Mo Yucheng tiba-tiba menginjak kakinya. Boom! Tanah di bawah kakinya langsung retak, dan dia berubah menjadi bayangan merah, menyerang langsung ke Chen Xuan dengan pedangnya. Seberapa kuat? Keluarga Lian berseru kaget. Meskipun mereka bukan seniman bela diri sendiri, mereka masih bisa dengan jelas merasakan kekuatan pemimpin muda aliran pedang darah. Bahkan Qin Hongyu tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Sekte bela diri sejati bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Chen Xuan meraih seekor singa batu di pintu masuk restoran dan menggunakannya sebagai tameng. Boom! Dengan satu tebasan,
singa batu itu terbelah menjadi dua bagian, dan kekuatan yang luar biasa membuat Chen Xuan terbang mundur. Bagus sekali. Kakak seniormu, bunuh dia. Bunuh bajingan ini. Ye Chongling mengeluarkan raungan ganas, sangat ingin melihat Chen Xuan dibunuh oleh pedang Mo Yucheng. Chen Xuan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya, pedang yang terbentuk dari trukis sebenarnya bisa sangat tajam. Kekuatan Mo Yucheng memang terkenal. Sangat disayangkan bahwa satu-satunya keterampilan yang harus ditunjukkan Mo Yucheng adalah pedang darah esensi sejati ini. Mo Yucheng mengungkapkan senyum dingin yang sombong, bagaimana dengan itu, kekuatan pedang darah esensi sejatiku tidak buruk, kan? Suara Chen Xuan acuh tak acuh, ini biasa-biasa saja. Apa? Mo Yucheng mengamuk. Teknik kebanggaannya sendiri diremehkan seperti ini adalah penghinaan tertinggi baginya. Mencari kematian. Mo Yucheng meraung dengan marah, menyerang Chen Xuan sekali lagi. Kali ini, Chen Xuan tidak menghindar, tetapi sebaliknya, dia memanggil jarum bunga persiknya dan langsung menemui serangan itu. Dalam sekejap mata, keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Cahaya kuning dari jarum bunga persik terus berkedip, dan pedang darah esensi sejati menggambar jejak di udara. Aliran energi meledak, menyebabkan udara bergemuruh keras. Semua orang di dekatnya sangat terkejut dengan pemandangan itu, bahkan seseorang seperti Shi Zhen, yang mengenal dunia bela diri, tercengang. Apakah ini kekuatan sekte bela diri sejati? Dibandingkan dengan ini, aliansi bela diri mereka hanyalah lelucon. Pada saat yang sama, Shi Zhen juga merasa terkejut. Siapa sebenarnya pemuda bermarga Chen ini yang bisa bertarung setara dengan anggota sekte bela diri sejati? Dia pasti bukan individu biasa. Kakak senior Mo, bunuh dia. Bunuh dia. Ye Chongling berteriak gila-gilaan di samping, berpikir bahwa dengan kekuatan Mo Yucheng, membunuh Chen Xuan seharusnya hanya memakan waktu beberapa menit. Mengapa ditunda? Tapi sedikit yang Ye Chongling tahu, kenyataannya tidak seperti yang dia bayangkan. Saat ini, situasinya tidak semudah yang dia kira untuk Mo Yucheng, melainkan, itu membawa banyak tekanan. Dia mengira kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan lawan ini, tetapi tanpa diduga, kekuatan lawannya ternyata sangat luar biasa. Terutama setelah dia mengintensifkan serangannya, pihak lain masih bisa menangkap serangan sengitnya dengan cara yang tidak tergesa-gesa, seolah-olah mengangkat beban berat seringan bulu. Dalam pandangan Mo Yucheng, ini adalah hal yang sangat aneh. Seolah-olah lawan di depannya adalah sumur kuno yang tak terduga, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan atau berapa banyak kekuatan yang dia tuangkan, dia tidak bisa mencapai batas sumur. Faktanya, perasaan Mo Yucheng sepenuhnya benar. Ketergantungan terbesar Mo Yucheng adalah kekuatan pedang darah esensi sejatinya. Sayangnya, kekuatan seperti itu, dalam pandangan Chen Xuan, hanyalah teknik pedang yang sedikit lebih kuat dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Satu-satunya alasan dia belum mengalahkan Mo Yucheng sepenuhnya karena Chen Xuan ingin menggunakannya untuk latihan. Itu benar, untuk latihan. Chen Xuan dapat dengan jelas merasakan bahwa itu ketika bertukar pukulan, terutama dengan seseorang yang tidak biasa-biasa saja seperti Mo Yucheng, energi bola warna-warni di tubuhnya akan beredar ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Chen Xuan sekarang ingin menggunakan kontes dengan Mo Yucheng untuk merangsang sirkulasi bola warna-warni secara maksimal. Sayangnya, sepertinya hasilnya mengecewakan Chen Xuan. Mungkin karena Mo Yucheng tidak cukup kuat, meskipun sirkulasi bola warna-warni dipercepat, peningkatan kecepatannya sangat terbatas. Ini membuat Chen Xuan agak kehilangan kesabarannya. Dan Mo Yucheng juga kehilangan kesabarannya. Lawan, yang seharusnya dengan mudah dimusnahkan olehnya dalam beberapa menit, sekarang dengan keras kepala bertahan, yang membuat Mo Yucheng hampir meragukan kekuatannya sendiri. Tidak sabar untuk meraih kemenangan, serangan Mo Yucheng secara tidak sengaja mulai mengungkapkan lebih banyak kekurangan, meningkatkan kekecewaan Chen Xuan. Kamu benar-benar bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi sparring partnerku. Saat dia berbicara, Chen Xuan melancarkan serangan telapak tangan, menerobos pertahanan pedang darah esensi sejati dan memukul Mo Yucheng tepat di dada. Puh! Mo Yucheng memuntahkan seteguk darah segar dan dikirim terbang ke belakang, mendarat dengan berat di tanah. Kakak senior Mo. Ye Chongling terkejut dan dengan cepat berlari. Kakak senior Mo, apakah kamu baik-baik saja? Selusin murid aliran pedang darah itu juga sangat ketakutan. Mereka telah menemani Mo Yucheng sebagai pembantunya, dan jika sesuatu yang serius terjadi padanya, mereka pasti akan berada dalam masalah besar. Untungnya, selain darah di sudut mulutnya, Mo Yucheng sepertinya tidak mengalami luka berat. Tapi ini sudah sulit untuk mereka terima. Mereka, pemimpin masa depan aliran pedang darah termasyur, telah dikalahkan oleh orang biasa tanpa nama. Jika tersiar kabar, bukankah itu akan menjadi bahan ejekan? Pada saat ini, Mo Yucheng juga mengalami rasa terhina yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum ini, Mo Yucheng selalu tak terkalahkan dengan pedang darah esensi sejatinya. Tapi sekarang,
dikalahkan oleh orang biasa di depan begitu banyak orang adalah penghinaan belaka baginya. Ye Chongling juga sangat marah, mengom pada murid-murid aliran pedang darah itu, untuk apa kamu berdiri di sana? Nama keluarga Chen ini telah melukai kakak senior, bunuh dia untukku. Dan kamu, Si Zhen, kepala, kakak seniormu tidak memintamu datang hanya untuk berdiri. Bergabunglah, dan jika kita tidak membunuh nama keluarga Chen ini, aliran pedang darah akan memastikan aliansi bela diri Pan City Anda melihat perubahan kepemimpinan besok. Si Zhen terjebak dalam dilema. Dia sangat menyadari bahwa itu kata-kata Ye Chongling bukanlah ancaman kosong, karena aliran pedang darah memiliki kemampuan untuk menindaklanjutinya. Tapi jika dia benar-benar bergerak, Si Zhen kemudian menyadari bahwa orang yang harus dia hadapi bukanlah Qin Hongyu, tetapi hanya orang biasa yang tidak disebutkan namanya. Dengan pemikiran ini, sepertinya dia tidak perlu terlalu khawatir. Bab 600. Satu panggilan telepon, 1000 pasukan. Saudara-saudara, perhatikan perintahku dan balas dendam pemimpin sekte junior kita. Si Zhen mengeluarkan perintah secara langsung. Wajah Qin Hongyu berubah sedingin es dalam sekejap. Si Zhen, kamu berani. Dengan senyum malu-malu, Si Zhen berkata, Putri Hongyu, seperti yang Anda lihat, pemuda ini melukai pemimpin sekte junior aliran pedang darah. Sebagai individu di dunia seni bela diri, bagaimana kita bisa diam dan tidak melakukan apa-apa? Tanah dipukul sampai tanah dan bebatuan berterbangan. Ya Tuhan! Si Zhen dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat berlutut di tanah. Pada saat yang sama, lebih dari selusin kendaraan off-road, dipersenjatai dengan senjata berat, menerobos semak-semak dan berlari menuju tempat kejadian, melompat di depan semua orang seperti harimau dan binatang buas yang ganas. Tentara kota Jiang ada di sini, mereka yang berani menyakiti putri komando akan dibunuh tanpa ampun. Teriakan menderu membatu semua orang yang hadir sampai-sampai tidak ada yang berani bergerak. Bahkan para murid aliran pedang darah yang siap beraksi sekarang ragu-ragu. Meskipun mereka perkasa, mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi senjata berat. Lebih jauh lagi, siapapun dapat melihat bahwa pasukan yang baru saja muncul hanyalah barisan depan tentara kota Jiang. Suara sinyal yang telah diluncurkan merupakan indikasi yang jelas bahwa pasukan besar telah berkumpul di luar lembah. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mereka bisa berani melakukan gerakan gegabah? Bahkan anggota keluarga Lian terkejut tak bisa berkata-kata saat ini. Dengan satu perintah, mereka dapat memanggil seluruh pasukan ini adalah kedalaman sebenarnya dari pengaruh markis. Pada saat yang sama, mereka kagum dalam hati mereka bahwa putri komandan yang terhormat akan memanggil pasukannya untuk melindungi Zhou Quan, membuktikan bahwa Dr. Chen ini bukanlah orang biasa. Menyaksikan pasukan kota Jiang tiba, Chen Xuan tidak bisa menahan senyum getir. Dia bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Qin Hongyu membuat keributan. Namun, Qin Hongyu tidak melihatnya seperti itu. Dia selalu bermaksud agar Chen Xuan berhutang budi padanya, dan tentu saja, dia akan menggunakan setiap kesempatan untuk menegaskan hal itu. Setelah mendengar bahwa ada orang-orang yang berkumpul di luar menara Wang Yue yang ingin mengganggu Chen Xuan, dia segera menghubungi brigade garnisun setempat di kota Pan. Karena kota Pan adalah sebuah distrik di bawah yurisdiksi kota Jiang, kedatangan tentara kota Jiang hanya dalam hitungan menit. Bawahan, beri hormat pada putri komandan. Seorang kapten, diikuti oleh beberapa ajudan, mendekati Qin Hongyu untuk memberi hormat padanya. Putri komandan, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang berani menyerangmu ini? Kapten meminta instruksi. Qin Hongyu memandang Chen Xuan sebagai gantinya. Dr. Chen, bagaimana menurutmu? Chen Xuan berkata begitu saja, biarlah, jangan repot-repot dengan mereka. Meskipun kejadian ini dimulai karena Ye Chongling, dari awal hingga akhir, Ye Chongling tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun, dan Chen Xuan benar-benar tidak tega untuk menghukum mereka lebih jauh. Qin Hongyu mengangkat alisnya, baiklah, kalau begitu mari kita ikuti keinginan Dr. Chen. Kemudian, Qin Hongyu menoleh ke Si Zhen, namun, meskipun kematian dapat dihindarkan, hukuman tidak dapat diloloskan. Sebagai kepala aliansi bela diri Pan City, Anda berani menentang perintah saya secara terbuka. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus mundur dari posisi Anda dan membiarkan orang lain mengambil alih. Semua aliansi bela diri harus secara alami mengindahkan perintah markis lokal terlebih dahulu, jika tidak, mereka mungkin menjadi terlalu kuat untuk kebaikan mereka sendiri di masa depan. Dalam menanganinya seperti ini, Qin Hongyu juga menegakkan aturan untuk masa depan. Mendengar keputusan ini, Si Zhen benar-benar putus asa. Dia telah berjuang melalui dunia seni bela diri selama lebih dari 20 tahun, dan tidak mudah untuk naik ke posisinya saat ini, hanya untuk dilucuti sepenuhnya karena menyinggung putri komando. Tetapi pada titik ini, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah dirinya sendiri yang memilih sisi yang salah. Setelah itu, Qin Hongyu mendekati Ye Chongling.
Masih ingin membalas dendam padaku? Mungkin di kehidupan selanjutnya. Senyum Qin Hongyu membuat jijik, sikap putri komandan tiraninya tak terbendung. Karena itu, Qin Hongyu tidak lagi melirik Ye Chongling dan segera pergi bersama Chen Xuan di dalam mobil. Pengawal tentara kota Jiang mengapit mereka, dan sebuah helikopter dengan kuat mengamankan bagian belakang mereka saat mereka meninggalkan tempat kejadian. Hanya setelah Chen Xuan dan Qin Hongyu berada jauh, Ye Chongling tidak lagi menahan diri dan menangis terseduh-seduh. Sejak pertemuan pertamanya dengan Qin Hongyu, dia telah menerima 4 tamparan berturut-turut. Dia ingin membalas dendam, namun dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mencarinya. Frustrasi. Frustrasi Mo Yucheng saat ini sama sekali tidak kalah dengan Ye Chongling. Dia, pemimpin sekte junior masa depan dari aliran pedang darah, tidak pernah mengalami kekalahan telak dalam hidupnya. Keluhan ini, dia bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Adik perempuan Ye, yakinlah, aku pasti akan membalas dendam kita berdua. Bukan hanya nama keluarga Chen itu, tapi juga Qin Hongyu. Atas apa yang mereka lakukan, saya akan membuat mereka membayar kembali 2 kali lipat. Wajah Mo Yucheng terpelintir dengan keras, matanya memancarkan niat membunuh yang kuat. Mata Ye Chongling berbinar, melihat harapan, kakak senior Mo, apa rencanamu? Mo Yucheng mendengus dingin dan berkata, apakah kamu tahu tentang paman bela diriku, Slaughter Knife King? Ye Chongling mengangguk, paman Slaughter adalah salah satu dari 6 raja pedang aliran pedang darah kita, tentu saja aku mengenalnya. Mo Yucheng tersenyum dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda, beberapa hari yang lalu, paman saya turun gunung mengatakan bahwa dia memiliki urusan duniawi yang harus ditangani, dan sekarang dia berada di kota Huai tidak jauh dari sini. Selama kita bisa membuatnya bertindak, balas dendam kita pasti. Ye Chongling sangat gembira. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Slaughter Knife King, kultivasi pedang darah esensi sejatinya telah mencapai tingkat ke-6, menjadikannya eksistensi paling kuat di aliran pedang darah, kedua setelah pemimpin sekte Mo Tianxiong. Mata Ye Chongling bersinar dengan semangat. Chen Xuan, Qin Hongyu, kali ini, aku akan memastikan kalian berdua mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Setelah meninggalkan kota Qingshan, Chen Xuan dan Qin Hongyu melakukan perjalanan dengan mobil ke daerah perkotaan Kota Pan. Saat itu sudah larut malam, dan kembali ke kota Huai tidaklah mudah, jadi Chen Xuan mengindahkan saran Qin Hongyu untuk bermalam di Kota Pan. Otoritas lokal di Pan City telah menyiapkan Presidential Suite di Hotel Bintang 5 untuk Chen Xuan dan Qin Hongyu. Restoran berputar di lantai paling atas hotel dipesan khusus untuk Chen Xuan dan Qin Hongyu. Saat istirahat makan, Qin Hongyu meminta maaf untuk pergi ke kamar kecil, lalu menghilang. Chen Xuan, setelah menunggu lama tanpa melihat Qin Hongyu kembali, bertanya-tanya dan mengetahui bahwa dia sepertinya telah pergi lebih awal. Meskipun Chen Xuan menganggapnya agak aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah kembali ke kamarnya sendiri, Chen Xuan melepas pakaiannya dan melangkah ke kamar mandi. Setelah hari yang sibuk, dia memang membutuhkan mandi yang baik untuk menghilangkan semua keringatnya. Sesampai di kamar mandi, Chen Xuan melihat bak mandi sudah terisi air panas, bahkan bertabur kelopak bunga. Chen Xuan tidak bisa tidak mengagumi ketelitian keluarga Huai. Tanpa pikir panjang, Chen Xuan langsung melangkah ke bak mandi. Namun, saat berikutnya, Chen Xuan jelas merasakan sesuatu. Di dalam air ini, ada seseorang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.